Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nurjana dari kelas 10 IPS 4. Saya ingin menjelaskan tentang struktur teks anekdot, unsur-unsur teks anekdot, dan kaidah-kaidah kebahasaan teks anekdot. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot memiliki 5 struktur teks. Yang pertama, ada abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Yang kedua, orientasi merupakan bagian dari cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa, sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Yang keempat, reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sederhana tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakannya sebagai bentuk ironi. Dan yang terakhir ada koda, merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat membuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Unsur teks anekdot. Unsur teks anekdot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua, alur. Alur ada jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang terakhir latar. Latar berupa tempat, waktu, ataupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kaidah-kaidah kebahasaan teks anekdot. Secara kebahasaan, anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Baik menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Banyak menggunakan keterangan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis atau keterangan waktu, seperti kemudian, akhirnya, lalu. Yang kelima, banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti bahwa, ialah, sebab. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokoh yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tak langsung. Sementara itu, unsur kebahasaan teks anekdot adalah: yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan atau kronologis, seperti akhirnya, kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif sentence. Yang keenam, menggunakan kalimat seru, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Pengguna kalimat langsung sangat dominan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.